Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safir Rahman dari kelas 1 Teknik Sipil. Di sini saya akan menjelaskan beberapa hukum dasar kimia. Hukum dasar kimia yang pertama adalah hukum Lavoisier atau kekekalan massa. Adapun hukum dasar kimia pertama ditemukan oleh Antonio Laurent Lavoisier. Pada percobaan, ia menganalisis massa zat sebelum dan sesudah reaksi. Hasilnya, massa zat sebelum dan sesudah reaksi selalu sama. Jadi, saat terjadi perubahan kimia, suatu zat bukan diciptakan atau dihancurkan, melainkan diubah. Dari percobaannya, ia membuktikan kebenaran hukum kekekalan massa yang berbunyi, di dalam suatu sistem tertutup, massa zat-zat sebelum reaksi sama dengan massa zat sesudah reaksi. Hukum dasar kimia yang kedua adalah hukum Proust atau perbandingan tetap. Hukum dasar kimia ini ditemukan oleh Joseph Louis Proust pada tahun 1709, menyatakan bahwa susunan senyawa terdiri dari unsur dan komposisi tertentu secara tetap. Adapun contoh eksperimen dari hukum Proust yaitu reaksi antara unsur hidrogen dan oksigen. Kedua unsur tersebut membentuk senyawa air sehingga hasilnya menunjukkan perbandingan massa antara hidrogen dan oksigen dengan reaksi tetap yaitu 1:8. Maka bunyi hukum Proust adalah perbandingan massa unsur-unsur dalam suatu senyawa adalah tetap. Hukum dasar kimia yang ketiga adalah hukum Dalton atau kelipatan perbandingan. Hukum dasar kimia selanjutnya adalah hukum Dalton sebagai perkembangan lanjutan dari hukum Proust. Salah seorang ilmuwan yang mengembangkan yaitu John Dalton. Ia mengamati suatu keteraturan terkait perbandingan massa unsur-unsur dan suatu senyawa. Dalam percobaan tersebut, terlihat jika massa oksigen sama perbandingan antara massa nitrogen dalam senyawa nitrogen dioksida dan senyawa nitrogen monoksida adalah bilangan bulat sederhana. Maka diketahui bunyi hukum Dalton adalah jika dua jenis unsur bergabung membentuk lebih dari satu senyawa dan jika massa satu unsur dalam senyawa tersebut sama, sedangkan massa unsur lainnya berbeda, maka perbandingan massa unsur lainnya dalam senyawa tersebut merupakan bilangan yang bulat sederhana. Lanjut, hukum dasar kimia yang keempat adalah hukum Gay-Lussac atau perbandingan volume. Di tahun 808, Joseph Louis Gay-Lussac mengamati hubungan antara volume gas dalam suatu reaksi kimia. Hasil pengamatannya yaitu pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas oksigen bereaksi dengan dua volume hidrogen yang menghasilkan dua volume uap air. Maka bunyi hukum Gay-Lussac adalah pada suhu dan tekanan yang sama, volume gas-gas yang bereaksi dalam volume gas-gas, hasil reaksi perbandingan sebagai bilangan bulat dan sederhana. Perlu diketahui, hukum ini hanya berlaku untuk reaksi gas yang susunan volumenya sederhana. Dengan hukum ini, volume gas di suatu reaksi dapat kita temukan apabila salah satu gas diketahui. Hukum dasar kimia yang terakhir, yang kelima, adalah hipotesis Avogadro. Hukum terakhir merupakan hipotesis Avogadro yang ditemukan oleh Amedeo Avogadro di tahun 1811. Dalam percobaannya, ia menemukan suatu partikel unsur tidak selalu berupa atom tunggal melainkan dapat berupa molekul unsur atau dua atom dan lebih. Bunyi hukum Avogadro adalah pada suatu dan tekanan yang sama, semua gas bervolume sama mengandung jumlah molekul yang sama pula. Contoh reaksi Avogadro pembentukan air, yaitu pembentukan air. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal hukum dasar kimia yang pertama. Superfosfat adalah pupuk yang mudah larut dalam air. Pupuk ini merupakan campuran antara Ca (H2PO4)
balas kurung 2 dengan CaSO4 dengan perbandingan jumlah melalui 1/2. Pupuk ini dibuat melalui reaksi berikut. Ca3 dalam kurung PO4 direaksikan dengan 2H2SO4 dan menghasilkan Ca dalam kurung H2PO4. 2. Direaksikan dengan 2 CaSO4. Jika 300 gram Ca3 dalam kurung PO4 sama dengan bereaksi sempurna dengan 189,7 gram H2SO4, berapa massa pupuk superfosfat yang dihasilkan? Ca3 dalam kurung PO4 balas kurung direaksikan dengan 2H2SO4 dan menghasilkan Ca dalam kurung H2PO4 balas kurung 2 direaksikan dengan 2 CaSO4 sama dengan 300 gram direaksikan dengan 189,7 gram. Berdasarkan hukum kekekalan massa zat sebelum reaksi sama dengan zat sesudah reaksi. Jadi massa pupuk superfosfat yang dihasilkan yaitu sama dengan massa Ca3 dalam kurung PO4 2 direaksikan dengan 2H2SO4 sama dengan 300 gram direaksikan dengan 189,7 gram sama dengan 489,7 gram. Di sini saya akan menjelaskan hukum dasar kimia yang kedua. Jika reaksi antara gas hidrogen dengan gas oksigen menghasilkan 18 gram uap air, berapakah massa H dan O dalam H2O? Massa atom relatif H sama dengan 1/0 sama dengan 16. Di sini saya akan menjawab. Hidrogen direaksikan dengan oksigen dan menghasilkan air. Dalam melalui H2O, massa atau H berbanding massa atom 0 sama dengan 2 dalam kurung 1 berbanding 16 sama dengan 1/8. Oleh karena itu, massa satu molekul H2O sama dengan 1 direaksikan dengan 8 sama dengan 9 satuan. Massa H sama dengan massa atom H atau massa molekul H2O X massa senyawa H2O sama dengan 1/9 kali 18 gram sama dengan 2 gram. Massa 0 sama dengan massa atom 0 atau massa molekul H2O X massa senyawa H2O sama dengan 8/9 X 18 gram sama dengan 16 gram. Di sini saya akan menjelaskan hukum dasar kimia yang terakhir atau yang ketiga. Karbon bereaksi dengan oksigen membentuk senyawa A dan B dengan komposisi sebagai berikut. Senyawa A sama dengan 2,41 gram karbon dan 3,22 gram oksigen. Senyawa B sama dengan 6,71 gram karbon dan 17,9 gram oksigen. Tentukan angka banding karbon yang paling sederhana yang bereaksi dengan oksigen dengan massa yang sama. Di sini saya akan menjawab. Jadi, perbandingan jumlah atom C dalam senyawa A dan senyawa B adalah 2/1. Demikian jelasan singkat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.